Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat serta karunia-Nya kita sebagai hamba-Nya senantiasa melakukan pengabdian kepada-Nya lewat ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah lainnya. Kemudian kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita, dan nikmat itu cukup banyak sehingga Allah katakan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallaha la tuhsuha. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Moga-moga dengan senantiasa kita berselawat kepadanya, kiranya nanti di hari kemudian kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan tausiah yang singkat ini saya ingin menguraikan ciri-ciri orang yang takwa yang dituangkan Allah dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Ali Imran ayat 134, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan terhadap ciri-ciri orang yang takwa ini. Diawali dari Al-Quran pada surah Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala bahwa di mana ada pada akhir ayat itu Allah katakan lil muttaqin. Siapa itu orang yang takwa? Itu menjadi tema kita pada kesempatan tausiah kali ini. Jadi orang yang takwa itu sebagaimana diungkapkan oleh Allah pada Al-Quran surah Ali Imran ayat 134 itu, allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi ciri orang yang takwa itu kata Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Nah, ini yang menjadi tekanan kita, bahwa ketika kita ingin dikatakan sebagai orang yang takwa, maka kita harus mau menafkahkan harta kita, apakah dia di waktu lapang maupun di waktu sempit. Kalau orang memiliki harta di waktu lapang, dia berinfak, dia menafkahkan harta di jalan Allah, itu hal yang biasa. Tetapi ketika di waktunya sempit, artinya rezekinya sedikit agak seret, maka sulit bagi orang untuk menafkahkan hartanya di jalan Allah. Tetapi kalau kita orang yang beriman, mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau ingin menjadi orang takwa, maka nafkahkan hartamu baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Jadi untuk itu kepada kita, bahwa mari kita untuk selalu menjadikan yang namanya menafkahkan harta itu, apakah dia di waktu lapang maupun di waktu sempit. Jadi jangan di waktu lapang saja.
Kemudian bahwa Allah katakan lagi adalah wal kaziminal ghaiz, yang artinya adalah orang yang menahan amarah. Jadi tentu kalau kita ingin menjadi orang dikatakan sebagai orang yang takwa, maka harus mampu menahan amarah. Kalau kita lihat lagi ke belakang bahwa Ramadan ini itu sudah mendidik kita menjadi orang yang senantiasa menahan amarah, maka hendaknya di luar Ramadan pun sesungguhnya sama, kita harus menahan amarah itu. Jadi intinya bahwa kalau kita mampu menahan amarah itu, maka barulah kita dikatakan sebagai orang yang takwa. Kemudian bahwa ketika kita mampu menahan amarah, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, manakala kita tidak mampu menahan amarah, maka akan dapat berupa yang namanya kecelakaan. Di mana itu? Saya ingin menyampaikan sebagai contoh saja. Sebagai penyuluh agama Islam di Kementerian Agama, ada melakukan pembinaan di lembaga pemasyarakatan, yaitu LP kelas 2 atau Prapat. Bahwa ketika usai dari menyampaikan tausiah, sempat berbincang dengan mereka yang ada merupakan binaan LP kelas 2 itu. Lalu saya tanya kepada salah seorang, apa kira-kira masalahnya kalau sampai harus dibina di LP ini? Nabi itu mengatakan bahwa, Ustaz, sesungguhnya saya tidaklah orang yang kriminal. Sesungguhnya saya tidak pelaku maksiat. Tetapi seperti itulah bahwa saya tidak mampu mengendalikan amarah. Suatu ketika saya mengganggu atau memukul anak seseorang, sehingga saya harus dilaporkan ke pihak yang berwajib. Ini merupakan contoh bahwa ketika seseorang itu tidak mampu menahan amarah, itu akan berdampak kepadanya, yaitu sampai kepada berurusan kepada hukum. Shaimin dan shaimat yang saya muliakan. Kemudian yang ketiga, ciri orang yang takwa yang diutarakan oleh Allah dalam Al-Quran pada surah Ali Imran ayat 134 itu, yaitu yang ketiga adalah wal afina 'anil nas, yang artinya memaafkan kesalahan manusia. Jadi ini merupakan momen yang luar biasa. Kita melampaui Ramadan dan masuk kepada Idul Fitri, bahwa di Idul Fitri ini adalah kesempatan kepada kita untuk memaafkan kesalahan orang lain. Ketika kita mampu dan mampu memaafkan kesalahan orang lain, maka berarti kita sudah menjadi orang yang takwa. Ingat bahwa meminta maaf itu adalah perbuatan terpuji, perbuatan mulia, tapi memaafkan kesalahan orang lain jauh lebih mulia. Untuk itulah kepada kita, sebesar apapun kesalahan orang lain, manakala kita mau memaafkan kesalahannya, berarti kita sudah termasuk orang yang takwa. Shaimin shaimat yang saya muliakan, maka dengan berjalannya waktu, maka kita hendaknya untuk senantiasa kembali kepada fitrah kita, agar kita sebagai hamba Allah kembali kepada orang yang jauh dari dosa-dosa. Maka diantaranya adalah bahwa kita memaafkan kesalahan orang lain. Mudah-mudahan dengan tausiah yang singkat ini bermanfaat kepada kita semua, dengan kesimpulan pertama,
Mari kita untuk senantiasa menafkahkan harta kita di jalan Allah, baik di waktu lapang maupun sempit. Yang kedua, kita menahan amarah kita. Kemudian yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.